كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dan dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa taala wal mutafarrid bil ata' wal man'i wad dhurri wan naf'i. Dialah Allah Azza wa Jalla, zat yang bersendirian dalam memberi, di dalam menghalangi atau menahan, dalam memberikan madarat dan kemanfaatan. Adapun yang terjadi dengan sebab, maka kita yakini sebab hanya sebagai perantara, semuanya terjadi dengan kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi sesuatu yang Engkau ingin berikan. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya, juga tidak ada yang mampu untuk memberi sesuatu yang Engkau halangi. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghalangi, tidak ada yang mampu untuk memberinya. Kalau Allah ingin memberi, tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Itu semua murni kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga sebagai makhluk, ya, hentikan hasad. Hasad itu tidak ada faedah, ya. Iri terhadap anugerah nikmat yang didapatkan oleh orang lain, karena itu semua merupakan bentuk i'tirad bil qadar. Ada kesan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, apapun pasti akan terjadi. Kemudian di antara bentuk tauhid ar-rububiyah, yaitu la ya'lamul ghaiba ahadun illallahu ta'ala. La ya'lamul ghaib ahadun illallahu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah, la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala lah mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu perkara gaib tersebut kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kunci perkara gaib itu ada pada Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di sini beberapa kunci perkara gaib. Diriwayatkan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mafatihul ghaibi khamsun, kunci-kunci perkara gaib ada 5. La ya'lamuha illahu, la ya'lamuha illallahu, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibaca illallahu? Abdul Razzaq jadi fa'il, ya. Dia mustatsna. Mustatsna. Jadi di sini ada 3 komponen. Ada adatul istisna. Adatul istisna. Apa adatul istisnanya? Illah. Kemudian ada mustasna minhu, ada mustasnanya. Mustasna, mana mustasnanya? Lafzul jalalah Allah. Mustasna minhunya itu terletak sebelum adatul istisna. La ya'lamu ha, di situ ada dhamir sebagai maf'ulun bihi, dan di situ ada fi'il.
Yang namanya fi'il butuh dengan fa'il. Nah, karena la ya'lamu ini mustasna apa yang namanya? Ya, naqis dia ya. Dia dikenal dengan naqis. Tidak ada yang tahu. Berarti butuh apa? Butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illallah. Makanya Nabi bilang sama antum, sering Nabi bilang sama ikhwan, kalau ingin bisa, kuncinya satu, ikut kajian kitab, itu saja. Tapi kalau cuma teori, bosan, nanti lelah sendiri, capek. Belajar itu kalau kita bertahun-tahun tidak akan bisa, kita lelah, capek, karena kita merasa tidak ada hasil. Garam itu rasanya garam terus, tidak ada rasa manis, tidak ada rasa asam, bosan. Berbeda dengan seseorang yang menerapkan kaidah itu dalam setiap pelajaran. La ya'lamu ma taghidul arhamu illallah. Tidak ada yang tahu apa yang dikandung oleh suatu rahim kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa la ya'lamu mata ya'ti al-mataru ahadun illallahu. Dan tidak ada yang tahu kapan terjadinya al-matar illallahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya ke Dr. Vicky. Wa la ya'lamu mata ya'ti al-mataru ahadun illallahu. Apa i'rabnya illallahu? Badal dari ahadun. Ya, dia badal dari ahadun. Kenapa? Karena dia tam, ya, kalamnya sudah sempurna. Fa'ilnya mana? Ahadun. Ya, ahadun. Fi'ilnya mana? Ya'lamu sudah. Ya, fi'ilnya ya'lamu. Fi'ilnya ya'lamu, ya'ti matar, ya'ti al-matar itu fi'il fa'il ya. Udah jelas. Makanya kalimat la ilaha illallahu itu bisa dibaca la ilaha illallahu atau la ilaha illallah. Kalau antum baca la ilaha illallahu ditakdirkan dengan badal ya, dari muqaddar kalimat haqqun, seperti itu. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallahu. Dan suatu jiwa tidak tahu di negeri mana dia akan mati. Illallah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Lafaz nafsun kayak mudzakkar ya, tapi dia digolongkan muannats ya. Wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah. Dan tidak ada yang tahu kapan akan terjadi hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu apa yang ada dalam rahim secara rinci ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, secara rinci. Adapun yang tahu jenis kelaminnya laki-laki, perempuan itu baru secara global. Secara tafasil itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Bentuknya secara detail itu secara global. Itu pun kadang meleset. Ya. Tidak ada yang tahu akan terjadi esok kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena belum terjadi. Perkara mustakbal. Kapan turun hujan? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena yang kita orang itu cuma bisa ngira-ngira kayaknya akan turun hujan. Dan suatu jiwa tidak akan tahu di mana dia akan meninggal dunia. Kita semua tidak ada yang tahu di mana orang akan meninggal dunia. Kadang orang
mau pulang kampung, niatnya ingin ketemu keluarga, ingin mudik ketemu keluarga, namun qadar Allah masyafa'al, kecelakaan di jalan. Kadang ada orang niatnya untuk kerja, cari nafkah, kecelakaan di jalan karena dia tidak tahu kapan akan meninggal dunia. Yang kelima, tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Suatu jiwa tidak tahu di negeri mana dia akan wafat. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Azzah Yasar ibnu Abd radhiyallahu anhu, yang sering diulang-ulang oleh Syekh Muqbil ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Apa kata Rasulullah SAW? Idza aradallahu qabdha abdin bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Allah apabila menginginkan mencabut nyawa suatu hamba di suatu tempat, maka Allah akan jadikan dia ada hajat ke tempat tersebut. Kalau contoh misalkan Wandi, Allah ingin mencabut antum hajatnya, antum takdirnya antum tertulis hajatnya meninggal dunia di Yaman misalkan. Ada saja hajatnya antum mau ke sana. Atau memang Allah takdirkan antum meninggal di Mekah, ada saja hajat antum untuk ke tempat tersebut. Ada orang ditakdirkan dia mati di lautan, ada saja hajatnya untuk melintas ke laut tersebut, walaupun kita anggap perkara mustahil, tapi ada saja hajatnya. Nah itu tadi. Jadi kalau Allah ingin mencabut nyawa seseorang, dibuat hamba ini tadi ada hajat di tempat tersebut, ada kebutuhan. Di sini disebutkan gharibul hadisnya, al-gharib hadis ini riwayat Bukhari ya. Ya'lamu ma taghidul arham. Ya. Al-ghaid an-naqas ay ya'lam muddatal haml wa ma ya'ridu fiha min az-ziyada wan nuqsan. Tidak ada yang tahu apa yang ada, kalau mau lebih simpelnya, rincian detailnya yang ada dalam rahim tersebut. Mencakup apa? Tentang durasinya, muddatul haml. Berapa hari sih durasinya ini tadi? Tidak ada yang tahu. Itu orang bilang 9 bulan, kadang ada yang kurang dari 9 bulan, kadang 8 bulan, kadang 8 bulan setengah. Wa ma ya'ridu fiha min az-ziyada wa nuqsan. Juga tidak tahu apa yang menghampiri janin ini tadi, ada perkembangannya, kurang, bertambah, secara detail itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Adapun USG itu kan cuma pada saat itu saja, hari-harinya tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena sesuatu yang tertutup, tidak bisa dilihat. Nah ini. Qala al-allama Ibnu Baz, qala al-allama Ibnu Baz rahimahullah fi majmu'i fatawa, pada majmu' fatawa, man idda'a ilmal ghaib fahuwa kafirun. Kata Syekh Ibnu Baz, siapa yang mengaku-ngaku mengerti tahu ilmu gaib, fahuwa kafirun, maka ini orang kafir. Nas'alullah ta'ala al-afiyah, kita memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Yaqulu jalla wa ala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah ya Muhammad, tidak ada yang tahu segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla, dari perkara gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena perkara gaib ini digolongkan apa? Sirrullah, rahasianya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian bab tahrimu du'ai ghairillahi subhanahu wa ta'ala, bab haramnya berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bab sebelumnya ini juga berkaitan dengan ar-rububiyah. Nah nanti baru masuk ke bab al-uluhiyah.
haramnya berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi bab-bab yang sebelumnya, ya pada pembahasan yang sebelumnya, mutafarrid bil ata wal man'i wad dur, perkara gaib, itu semua perkara ar-rububiyah. Ini kan bab yang kedua kita nih, pembahasan yang kedua itu kan judulnya tauhidur rububiyah wal uluhiyah. Tauhid rububiyah ini mencakup al-mutafarrid bil khalqi wal mulki wat tadbir. Kemudian mencakup al-mutafarrid bil ata wal man'i wad durri wan naf'i. Kemudian mencakup la ya'lamul ghaib ahadun illallah. Itu rububiyah. Jelas? Nah, kemudian masuk yang ke berikutnya tahrimu du'a ya ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Masuk bab apa? Al-uluhiyah. Pembahasan kita ini tauhid rububiyah dan uluhiyah. Haramnya berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Haramnya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan." Bahwasannya al-masajid, masjid-masjid, tempat ibadah adalah milik Allah Azza wa Jalla. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Janganlah kalian berdoa memohon kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dengan ahadan. Ahadan ini umum. Ya, umum. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Nakira fi siyaq an-nahi. Ini tufidul umum, memberikan faedah umum, mencakup apapun. Ahadan itu mencakup malaikat, mencakup jin, syaitan, mencakup manusia, mencakup orang soleh, mencakup benda mati, tidak diperbolehkan. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan kalian menyeru berdoa kepada seseorang pun bersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun lafaz wa annal masajida lillah ada dua makna. Makna pertama, al masajid di sini adalah al makan al mu'tad lis salah, tempat untuk salat ini tadi. Semua masjid milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Pernah ada kisah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Ada orang, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia sholat di depan. Ya, kemudian dia pergi wudhu. Tahu-tahu ada orang ambil tempatnya tadi. Ya. Kemudian orang itu bilang, ini tempat saya, katanya. Saya tadi duduk di sini. Akhirnya orang tersebut nggak mau. Ini tempat saya, katanya. Hadza makan li. Kata orang tersebut jawab, al masajid kulluhu lillah. Kata dia, masjid ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kasus tadi, kalau cuma sebentar dia keluar kemudian balik lagi, maka dia lebih berhak untuk kembali ke tempat tadi. Ya, antum di sini tidak terlalu rebutan tempat. Kalau diaman kadang sampai kelahi, ya. Itu rebutan saf pertama. Hatta di Masjidil Haram. Masjidil Haram pun tidak terlalu rebutan saf itu tadi. Ya, Masjid Nabawi tidak terlalu rebutan, masih banyak tempat kosong. Tapi kalau di Yaman luar biasa. Qala Allah Azza wa Jalla, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Anin Nu'man ibni Bashir, dari An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a huwal ibadah." Sesungguhnya doa adalah ibadah. Doa itu ada dua makna. Doaul ibadah wa doaul mas'alah. Doa ibadah ya ibadah itu sendiri disebut dengan doa. Kenapa? Karena setiap ibadah mengandung permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu simpelnya. Kalau makna doa ibadah adalah ibadah itu sendiri. Zikir, baca Al-Quran, salat, puasa, itu semua adalah doaul ibadah. Adapun doaul mas'alah, permohonan langsung kepada Allah Azza wa Jalla dengan meminta sesuatu, thalabul hajat. Nah, ini juga doa. Dua-duanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tsumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uni astajib lakum. Antum perhatikan ayat ini. Ya. Ini muntabiq, mencocoki kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam As-Sun'ani sebagaimana dalam Tathhirul I'tiqad, bahwasanya tauhidur rububiyah yastalzim tauhidal ibadah. Antum lihat di sini. Wa qala rabbukum, wa qala rabbukum. Apa itu? Rububiyah. Kemudian ud'uni. Ud'uni apa? Uluhiyah.
Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Imam As-San'ani, bahwasannya dalalah ar-rububiyah itu semua tastalzim al-uluhiyah. Ya, dalil-dalil kandungan ayat-ayat yang berkaitan dengan rububiyah menuntut untuk menguluhiyahkan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qala rabbukum, berkata Rabb kalian. Karena dia Allah Azza wa Jalla memiliki rububiyah yang sempurna, maka konsekuensinya apa? Ud'uni, berdoalah kepadaku. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun enggan atau sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku. Apa makna ibadati? An du'ai, dari berdoa kepadaku. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Di sini antum lihat, ad-du'a disebut dengan bahasa ibadah, menunjukkan doa adalah ibadah. Rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Hadis ini riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Yang lafadznya ad-du'a wal ibadah itu sahih. Adapun lafadznya ad-du'a mukhul ibadah, mukh itu otak atau inti suatu ibadah, itu dhaif. Yang sahih lafadznya ad-du'a wal ibadah. Hadis ini rawahu Ahmad dengan sanad yang sahih dan juga diriwayatkan oleh Syekh Muqbil dibawakan atau dikeluarkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad, dan juga Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kama fi Majmu'il Fatawa. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, minasyirki, termasuk bagian kesyirikan, kata Ibnu Taimiyah, ayyadu wal 'abdu ghairallah, tatkala seorang hamba meminta kepada selain Allah. Kaman yastaghiitsu bil makhawif wal amrad wal faqat bil amwatil wal ghaibin. Ya. Termasuk bagian kesyirikan ayyadul abdu ghairallah, tatkala seorang hamba berdoa kepada selain Allah, merupakan bentuk kesyirikan tatkala ada seorang hamba meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kaman yastaghitsu fil makhawif wal amrad wal faqat bil amwati wal ghaibin, seperti orang yang meminta pertolongan tatkala dalam kondisi takut, makhawif dalam kondisi takut, wal amrad tatkala sedang ada penyakit, wal faqat dalam kondisi kepailitan, kemiskinan, kesusahan, bil amwati wal ghaibin, meminta pertolongan dengan orang yang mati dan orang-orang yang tidak ada di tempat. Jelas? Ini merupakan bentuk kesyirikan. Dia berdoa kepada orang-orang yang sudah mati atau orang yang tidak ada di tempat dia untuk menyelesaikan hajat-hajat dia ini tadi, baik dalam ketika takut, antum berada pada kondisi ketakutan karena ingin melintas suatu tempat, tiba-tiba antum mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lindungilah aku, bentuknya syirik. Antum mengatakan, ya Al-Faqih Al-Muqaddam, juga bentuknya syirik. Atau antum mengatakan, ya Habibana Abu Bakar Ibn Salim, atau yang semisalnya, ya Ahmad Badawi, ya Husain, wa ya Nabi Allah Hud. Ini semua bentuk kesyirikan, ya, karena berdoa meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. La yaqbal ta'wil, tidak menerima ta'wil. Ada yang mengatakan bahwasannya ketika seseorang memanggil ya Abdul Qadir Al-Jailani, wa ya Habib Fulan, wa ya Syekh Fulan, yang diinginkan memanggil Allah Azza wa Jalla. Sampai dia mengatakan itu namanya uslub balaghah, metode dalam bahasa Arab balaghah, ya. Yang diinginkan adalah memanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang jelasnya hukum asal dalam bahasa Arab itu dengan zahir. Ya, zahir.
Tidak ada istilah muqaddar. Orang kalau memanggil, tidak ada istilahnya ya Rabbal Ka'bah, ya Al-Ka'bah. Yang benar apa? Ya Rabbal Ka'bah. Ya. Rabb hadzal bait. Ya. Falyabudu Rabb hadzal bait. Tidak ada falyabudul bait. Falyabudu Rabb hadzal bait. Sembah Rabb hadzal bait, Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah Ka'bah. Fayaqul, terkadang dia mengatakan ya sayyidi asy-syekh fulan li syekhin mayyit atau ghaibin. Seperti seseorang memanggil ya sayyidi syekh fulan, syekh alan, ketika syekh yang sudah wafat atau syekh tersebut ghaib, tidak ada di tempat. Fayastaghitsu bih, lalu dia istighatsah, meminta pertolongan, wa yastausihi, meminta wasiat, wa yatlub minhu ma yatlub minallahi minan nasr wal afiyah, lalu dia minta dari orang yang sudah mati tadi sesuatu yang dia minta dari Allah Azza wa Jalla berupa pertolongan dan keselamatan atau kesehatan. Itu tidak diperbolehkan. Fa inna hadza minasyirki alladzi harramahu Allah wa rasuluhu biittifaqil muslimin, karena ini merupakan syirik yang telah Allah haramkan dan diharamkan oleh Rasulnya dengan kesepakatan kaum muslimin. Jelas? Jelas ya? Wadih jalan, jelas sekali ya. Ini antum hafalkan ya. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Jangan bubar dulu, antum hafalkan dulu.